Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ridha Allah senantiasa tercurah kepada segenap keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang makna-makna yang dihasilkan dari fi'il thulathi mazid. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiqul Hidayat. Baik, jadi untuk membahas makna-makna yang dihasilkan dari fi'il thulathi mazid, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fi'il thulathi mazid. Jadi, fi'il thulathi mazid adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan mengalami penambahan. Adapun penambahannya yaitu bisa kita golongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, fi'il thulathi mazid biharf, yaitu fi'il thulathi mazid yang mengalami penambahan 1 huruf. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 wazan pada bagian ini. Selanjutnya, yaitu fi'il thulathi mazid biharfain, yaitu fi'il thulathi mazid yang mengalami penambahan 2 huruf. Pada bagian ini, kita akan membahas 4 wazan. Dan yang selanjutnya, yaitu fi'il thulathi mazid bi thalathati ahruf, yaitu fi'il thulathi mazid yang mengalami penambahan 3 huruf. Pada bagian ini, kita akan membahas 1 wazan saja. Baik, langsung saja kita masuk kepada bagian pertama, yaitu fi'il thulathi mazid biharf, atau penambahan 1 huruf. Baik, wazan pertama dari bagian ini adalah wazan af'ala, di mana huruf yang ditambahkan yaitu huruf hamzah, di mana huruf hamzah ini diletakkan sebelum fa fi'il. Makna yang ditunjukkan dari wazan ini adalah menerapkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh. Contoh yang pertama yaitu kata jalasa, yang artinya duduk. Jika kata jalasa ini kita ubah dengan wazan af'ala, maka akan menjadi ajalasa. Makna yang dihasilkan dari kata ajalasa ini adalah mendudukkan. Contoh selanjutnya, kata dakhala, yang artinya masuk. Jika kata dakhala ini kita ubah dengan wazan af'ala, maka akan menjadi adakhala. Maknanya pun berubah, yang awalnya masuk kemudian menjadi memasukkan. Baik, contoh selanjutnya, kata kharaja, yang artinya keluar. Jika kata kharaja ini kita ubah menggunakan wazan af'ala, maka akan menjadi akhraja. Maknanya pun berubah, yang awalnya keluar menjadi mengeluarkan. Baik, kita pindah kepada wazan selanjutnya, yaitu wazan fa'ala, di mana penambahan alif, di mana alif ini diletakkan setelah fa fi'il. Makna yang ditunjukkan dari wazan ini adalah saling. Mari kita melihat contoh. Contoh yang pertama yaitu raqabah, yang artinya mengawasi. Jika kata raqabah ini kita ubah menggunakan wazan fa'ala, maka akan menjadi raqabah. Maknanya pun berubah, yang awalnya mengawasi menjadi saling mengawasi.
Contoh yang kedua, kata badalah yang artinya menukar. Jika kata badalah ini kita ubah dengan wazan fa'ala, maka akan menjadi badalah. Maknanya pun akan berubah. Yang awalnya menukar menjadi saling menukar. Contoh berikutnya yaitu kata nasoro yang artinya menolong. Jika kata nasoro ini kita ubah menggunakan wazan fa'ala, maka akan menjadi menghasilkan kata baru yaitu nasoro. Maknanya pun ikut berubah. Yang awalnya itu menolong, kemudian menjadi saling menolong. Baik, wazan selanjutnya dari penambahan satu huruf yaitu fa'ala, di mana pada ain fi'il ditasydidkan. Wazan ini menunjukkan makna pengulangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh. Contoh yang pertama yaitu kata kasaro yang artinya memecah. Jika kata kasaro ini kita ubah menggunakan wazan fa'ala, maka akan menjadi kasaro. Maknanya pun ikut berubah. Yang awalnya memecah menjadi memecah-mecah. Oke, contoh selanjutnya. Kata fataha yang artinya membuka. Jika kata fataha ini kita ubah menggunakan wazan fa'ala, maka akan menghasilkan kata baru yaitu fattaha. Maknanya pun ikut berubah, yang awalnya membuka menjadi membuka-buka. Oke, contoh selanjutnya itu kata koto'a yang artinya memotong. Jika kata koto'a ini kita ubah menggunakan wazan fa'ala, maka akan menghasilkan kata baru yaitu koto'a. Maknanya pun ikut berubah. Yang awalnya memotong kemudian menjadi memotong-motong. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian kedua, yaitu penambahan dua huruf. Wazan yang pertama dari penambahan dua huruf ini adalah wazan tafa'ala. Dua huruf yang ditambahkan yaitu huruf ta dan alif, di mana ta ini ditambahkan sebelum atau diletakkan sebelum fa fi'il dan alif diletakkan setelah fa fi'il. Makna yang ditunjukkan dari wazan ini adalah saling atau pura-pura. Jadi pada wazan ini memiliki dua makna yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu menunjukkan makna saling, dan yang kedua menunjukkan makna pura-pura. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. Kata nasoro yang artinya menolong. Jika kata nasoro ini kita ubah menggunakan wazan tafa'ala, maka akan menjadi tanasoro. Maknanya pun ikut berubah. Yang awalnya menolong menjadi saling menolong. Contoh yang kedua yaitu kata baka yang artinya menangis. Jika kata baka ini kita ubah menggunakan wazan tafa'ala, maka akan menjadi tabaka. Maknanya pun ikut berubah. Yang awalnya menangis kemudian menjadi pura-pura menangis. Untuk wazan ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Jadi untuk menentukan maknanya kita harus mengetahui konteks penggunaan fi'il ini atau kata kerja ini dalam sebuah kalimat. Apakah makna itu menunjukkan saling ataupun pura-pura. Jadi kita harus memperhatikan konteks kalimatnya. Baik, untuk wazan selanjutnya yaitu tafa'ala, mana ta ditambahkan sebelum fa fi'il dan
ain fi'il ditasydidkan. Makna yang ditunjukkan dari wazan tafa'ala ini adalah maknanya melakukan pekerjaan dengan kesungguhan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh pertama. Kata kharaja yang artinya keluar. Jika kata kharaja ini kita ubah menggunakan wazan tafa'ala, maka akan menjadi takharraja. Maknanya pun berubah, yang awalnya keluar kemudian menjadi keluar dengan sungguh-sungguh. Contoh selanjutnya yaitu kata jama'ah yang artinya mengumpulkan. Jika kata jama'ah ini kita ubah menggunakan wazan tafa'ala, maka akan menjadi tajamma'ah. Artinya pun ikut berubah, yang awalnya mengumpulkan kemudian menjadi mengumpulkan dengan sungguh-sungguh. Contoh yang ketiga yaitu kata masya yang artinya berjalan. Jika kata masya ini kita ubah menggunakan wazan tafa'ala, maka akan menjadi tamasya. Maka artinya pun akan berubah. Artinya tidak hanya sekedar berjalan, tetapi berjalannya itu disertai dengan niat yang kuat, persiapan yang baik, dan tujuan yang jelas. Atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan kata bertamasya. Baik, kita pindah ke wazan selanjutnya, yaitu wazan ifta'ala. Makna yang ditunjukkan dari wazan ini adalah ber. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh. Contohnya yaitu kata jama'ah yang artinya mengumpulkan. Jika kata jama'ah ini kita ubah menggunakan wazan ifta'ala, maka akan menjadi ijtama'ah. Maknanya pun ikut berubah. Yang awalnya mengumpulkan menjadi berkumpul. Baik, kita pindah ke wazan selanjutnya, yaitu wazan infa'ala. Makna yang ditunjukkan dari wazan ini adalah ter. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh. Contoh yang pertama, yaitu kata koto'ah, yang artinya memotong. Jika kata koto'ah ini kita ubah menggunakan wazan infa'ala, maka akan menjadi inqota'ah. Maknanya pun akan berubah. Yang awalnya memotong menjadi terpotong. Oke, contoh selanjutnya dari kata kasara yang artinya memecah. Jika kata kasara ini kita ubah menggunakan wazan infa'ala, maka akan menjadi inkasara. Maknanya pun ikut berubah. Yang awalnya memecah kemudian menjadi terpecah. Contoh selanjutnya yaitu kata fataha yang artinya membuka. Jika kata fataha ini kita ubah menggunakan wazan infa'ala, maka akan menjadi infataha. Maknanya pun ikut berubah. Yang awalnya membuka menjadi terbuka. Baik, kita berpindah kepada bagian akhir atau bagian yang ketiga, yaitu penambahan 3 huruf. Pada bagian ini kita hanya akan membahas satu wazan, yaitu wazan istaf'ala, di mana penambahan huruf alif, sin, dan ta sebelum fa fi'il. Makna yang dihasilkan atau makna yang ditunjukkan dari wazan ini adalah meminta. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh. Yang pertama, kata ghafara, yang artinya mengampuni. Jika kita mengubah kata ghafara ini dengan wazan istaf'ala, maka akan menjadi istaghfarah. Maknanya pun ikut berubah. Yang awalnya mengampuni menjadi meminta ampunan.
Baik, untuk contoh yang kedua, kita bisa melihat dari kata to'ima yang artinya makan. Jika kata to'ima ini kita ubah menggunakan wazan istaf'ala, maka akan menjadi istat'ama. Maka maknanya pun ikut berubah. Yang awalnya makan, kemudian menjadi meminta makan. Oke. Contoh selanjutnya, kata syaribah yang artinya minum. Jika kata syaribah ini kita ubah dengan wazan istaf'ala, maka akan menjadi istasyrobah. Dan kata ini pun menghasilkan makna baru, yaitu meminta minum. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai makna-makna dari fi'il thulathi mazid. Perlu diperhatikan teman-teman bahwa makna-makna yang saya jelaskan tadi tidak berlaku secara mutlak kepada seluruh fi'il. Artinya bisa saja fi'il-fi'il yang diubah dengan wazan tersebut bisa saja memiliki arti yang berbeda. Namun itu hanya sebagai modal dasar saja untuk mengetahui makna dari beberapa wazan yang telah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.